Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh belajar, biar Roh-Mu yang kudus mengajar mencerahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita sekarang dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-18. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai dengan yang ke-18. Sekarang kita akan baca dulu ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu," dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Saudara, penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di Listra atas seorang yang sudah lumpuh sejak lahir, ini sebenarnya mengingatkan kita pada mujizat penyembuhan yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes di depan pintu gerbang Bait Allah, yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang kedua. Nah, kalau penyembuhan Petrus dan Yohanes pada saat itu membuat geger orang-orang Yahudi, maka sekarang penyembuhan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas membuat geger orang-orang non-Yahudi. Demikianlah cara Tuhan memakai Petrus dan Yohanes untuk memperkenalkan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan sekarang Tuhan memakai pada kisah yang mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes, sekarang dikerjakan oleh Paulus dan Barnabas. Dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ayat yang ke-9 kita lihat hal ini diawali dengan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, ya. Ayat ini diawali dengan orang lumpuh tersebut mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Memang benar saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini yang selalu berkali-kali saya menyebutkan, bahwa iman itu tidak pernah timbul hanya dari kebutuhan. Betul, orang ini punya kebutuhan untuk sakit lumpuhnya disembuhkan. Tetapi bukan itu, saudaraku. Bukan itu yang membuat ia sembuh atau beriman. Iman itu tidak lahir dari kebutuhan hidup. Tetapi dia duduk dulu, mendengarkan firman dulu. Sebab iman itu harus lahir, kata Alkitab, dari benih kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, dan di sini kita lihat Paulus melihat orang itu, ya. Paulus melihat bahwa ia beriman. Nah, itu kuncinya. Paulus dalam mata rohaninya melihat orang ini beriman dan dia dapat disembuhkan. Nah, pasti ada dorongan Roh Kudus, ada arahan Tuhan yang memberitahu kepada Paulus bahwa Tuhan ingin bekerja sesuatu untuk meneguhkan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, ya. Tuhan ingin meneguhkan dan Tuhan akan bikin mujizat. Pasti ada dorongan Roh Kudus, ya. Saya yakin bahwa Paulus juga tidak bertindak seenaknya. Bukan semua orang sakit, ya, yang diginiin. Enggak, saudara, ya. Tetapi ada case-case di mana, ya, Paulus pasti mendapat arahan, dorongan dari Roh Kudus untuk menyuruh orang lumpuh itu berdiri. Demikianlah secara ajaib mujizat itu terjadi, dan itu menjadi gerbang pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ayat 11-13, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, ya, yang intinya begini: dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara.
Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ya, jadi benar saudara ya, mereka takjub dengan penyembuhan ini. Mungkin mereka belum pernah melihat hal yang spektakuler ini. Orang ini diketahui telah lumpuh sejak lahir, saudaraku ya. Nah, dan karena mereka takjub, sebenarnya bagi mereka Paulus dan Barnabas ini kan orang asing, saudara. Orang yang tidak terpandang, tetapi karena ada satu peristiwa yang mencengangkan. Ya, ini kita harus pegang ini, satu mujizat saja dari Tuhan, ya, sudah cukup untuk menarik perhatian mereka. Dan kemudian peristiwa ini memang menjadi pintu gerbang masuk Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa itu, di tengah orang-orang Listra, ya. Nah, tentu karena mereka bukan orang Yahudi juga, mereka tidak tahu siapa itu Elohim Yahweh, mereka tidak mengenal Allah yang benar, mereka terbiasa untuk menyembah berhala. Nah, dalam pola pikir kekafiran mereka, mereka berpikir bahwa Paulus dan Barnabas adalah titisan dewa, ya. Itu hal yang sangat lumrah kalau mereka berpikir Paulus dan Barnabas adalah titisan dewa, ya. Dan Barnabas mereka sebut sebagai Zeus, ya, karena mungkin penampilan Barnabas lebih tua, ya, lebih tua, megah dan elok, pasti lebih berwibawa kira-kira gitu ya. Dan Barnabas dia sebut Zeus. Nah, Paulus disebut dewa Hermes. Nah, ya, jadi khususnya ibu-ibu yang senang dengan tas-tas bermerek, ya, kita tahu ada salah satu merek yang mungkin paling mahal, paling top di antara semua merek tas. Nah, itu akar katanya atau asal katanya memang dari dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Paulus disebut Hermes karena dialah yang banyak bicara, saudara, ya. Dia yang seperti orang yang mengemban suatu tugas, dia yang banyak bicara, maka mereka menjuluki Paulus sebagai Hermes, sedangkan Barnabas Zeus, ya. Dan kita lihat imam dewa Zeus cepat-cepat datang, kuilnya kata Alkitab terletak di luar kota. Rupanya dianggap dewa Zeus ini sebagai penjaga dan pelindung, makanya terletak di pintu gerbang kota. Nah, tentu ketika hal ini sampai di imam pun sudah mau mempersiapkan untuk mempersembahkan korban. Rakyat-rakyat, orang banyak yang begitu percaya kepada dewa-dewa Zeus, Hermes, dan lain sebagainya, dewa-dewa bangsa kafir, itu juga ingin mempersembahkan korban kepada Barnabas dan Paulus, karena mereka anggap Barnabas dan Paulus adalah titisan dewa. Ini bukan manusia biasa, ini titisan dewa. Nah, ayat 14 dan 15, ini penting, saudaraku, ya. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah orang-orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa berbuat demikian? Mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kamu ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Nah, jadi saudaraku, mendengar bahwa mereka disanjung, mereka orang-orang mau mempersembahkan korban, kita lihat bagaimana reaksi Paulus dan Barnabas. Mereka memprotes keras, mereka berduka. Dalam tanda petik, mereka seperti frustasi melihat kelakuan mereka sampai mengoyakkan pakaian. Ya, itu tanda seperti apa ya? Itu protes yang sangat keras. Kalau orang mengoyakkan pakaian tuh gimana sih? Ya, ini luar biasanya, saudaraku. Apa yang kita belajar dari Paulus dan Barnabas, dari respon mereka terhadap orang-orang yang mau menyanjung mereka? Nah, saya ingin memberikan highlight sedikitnya, ada 4 hal, saudara, yang kita bisa belajar dari reaksi Paulus dan Barnabas ini. Yang pertama, saudara, di sini kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas itu betul-betul seorang hamba Tuhan sejati.
Saudara, gini, secara daging, siapa sih yang tidak suka menerima sanjungan? Siapa sih yang tidak suka menerima pujian? Siapa sih yang tidak mengingini penghargaan dan pengakuan? Ya. Nah, tetapi kita lihat respon mereka justru risih dan memprotes keras, sehingga mereka mengoyakkan pakaian mereka. Nah, saya paham dalam bahasa kasih itu ada salah satu bahasanya kasih itu kan word of affirmation, ya. Perlu pengakuan, perlu kata-kata yang dia dengar, word of affirmation itu, ya. Hal itu tidak salah kalau saudara ada yang memiliki bahasa kasih word of affirmation. Tetapi khususnya saudara yang punya bahasa kasih word of affirmation, saudara harus memiliki kedewasaan rohani yang matang. Kenapa? Kalau orang kekanak-kanakan rohani kemudian punya word of affirmation, maka apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi seorang yang haus akan pujian. Dia akan jadi seorang yang kemana-mana sibuk-sibuk mencari puji-pujian bagi dirinya. Dia akan menjadi orang yang pokoknya butuh pengakuan di telinga, dan ini sangat berbahaya, saudara, ya. Jadi sekali lagi, semua bahasa kasih itu baik, tetapi ketika berlebihan itu juga ada bahayanya. Kita harus balance, harus pada proporsi yang tepat. Nah, khususnya dalam konteks ini, orang-orang yang punya bahasa kasih word of affirmation harus punya tingkat kedewasaan yang cukup. Saudara harus terus bertumbuh dalam Tuhan, sehingga hidup kita tidak mencari pujian-pujian, pengakuan di telinga kita dari orang lain, ya. Nah, dan khususnya dalam konteks Paulus dan Barnabas ini, kita bisa melihat bahwa mereka betul hamba Tuhan sejati. Banyak orang, atau ya mungkin banyak pendeta yang menikmati kalau disanjung, menikmati kalau ditinggikan, menikmati kalau dipuji-puji, ya. Dan ini kan hati itu siapa yang tahu, saudara? Bisa aja dari luarnya kalau dipuji, oh semuanya untuk Tuhan, tapi hatinya benar-benar tersanjung, terbang sampai ke langit. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudaraku, ya. Ini harus kita waspadai. Kita tidak bisa pungkiri, semua manusia itu senang kalau dipuji. Semua manusia senang lah kalau ada acknowledgement. Tetapi kita harus bisa mengontrol rasa ini. Ketika dianggap berlebihan, kita harus bisa seperti Paulus dan Barnabas, ya, dimana memprotes keras, menunjukkan kefrustasian karena itu hal yang tidak pantas. Untuk apa mempersembahkan korban kepada mereka, kan gitu. Nah, hal yang kedua kita lihat dari Paulus dan Barnabas di sini, bahwa mereka sama sekali tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka benar-benar menyadari mereka hamba dan gak pantas. Buat apa orang banyak itu? Ini kalau dengan bahasa sehari-hari, mereka pasti bilang, kami ini kan manusia biasa, buat apa kamu mempersembahkan korban? Kami bukan Tuhan, persembahkan korban kepada Tuhan. Kan kira-kira seperti itu, ya. Bahwa mereka hamba dan tidak pantas menerima penyanjungan, penghormatan layaknya Tuhan, ya. Nah, persoalan hari ini ada banyak orang yang tanpa sadar senang dalam tanda petik playing God atas sesamanya. Nah, jadi saudaraku, ya, saya ingin jelaskan gini. Orang-orang yang tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan itu ada yang terang-terangan, ada yang terselubung. Yang terang-terangan dia memang mengharapkan penyanjungan, peninggian terus-menerus terhadap dirinya. Pengakuan, pujian, wah dia seneng tuh kalau dengar yang begitu. Tapi juga ada yang terselubung, saudara. Nah, yang terselubungnya tuh gimana? Yang terselubungnya itu dia sih diem aja, tidak ngomong apa-apa, tapi dia senang playing God dalam hidup orang lain. Tahu playing God? Playing God itu dalam tanda petik bermain jadi Tuhan untuk hidup orang lain. Nanti ciri-cirinya apa? Dia suka menguasai dan mengendalikan hidup sesamanya. Itu yang disebut dengan praktek sihir dalam gereja, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Goldwyn, itu dengan sangat bagus sekali, ya, menceritakan tentang hal ini. Dia tulis buku tentang praktek sihir dalam gereja, ya.
Orang-orang yang senang melakukan sihir, sebenarnya dia itu orang yang playing God atas hidup sesamanya. Nah, sihir yang dimaksud di sini ya, praktek sihir dalam kehidupan bergereja itu bukan jampi-jampi pakai kuasa gelap, enggak, bukan saudara. Tetapi praktek sihir dalam kehidupan gereja, dengar baik ini. Isunya sihir adalah satu controlling, akhirnya pada dominasi. Jadi kontrol dan dominasi. Itu isu-isu daripada sihir. Nah, jadi orang-orang yang senang melakukan kontrol terhadap sesama, orang yang ingin menguasai sesamanya, mau orang lain menuruti keinginan dirinya, harus hati-hati ya. Ada orang-orang yang punya kecenderungan seperti ini ya. Nah, ini sekali lagi, semua kepribadian Tuhan ciptakan baik adanya. Tetapi orang-orang yang dalam tipe kepribadian dominan ya, atau kalau zaman dulu kolerik, kalau yang pakai warna itu tipe merah, itu harus benar-benar dewasa rohani juga ya. Kalau tadi saya berikan peringatan kepada orang-orang yang punya bahasa kasih word of affirmation, sekarang saya ingin mengingatkan untuk orang-orang yang punya tipe kepribadian dominan ya, yang berwarna merah. Saya punya tipe kepribadian dominan, saudara. Maka saya harus menyadari hal ini banget, karena tidak boleh saya sampai kebablasan, lalu saya mau mengontrol segala sesuatu, saya mau mendominasi segala sesuatu, saya mau semua orang harus menuruti keinginan saya dan bergantung kepada saya. Itu praktek sihir. Praktek sihir punya isu kontrol dan dominasi. Dengan caranya gimana? Akan melakukan manipulasi ya. Kalau manipulasi tidak mempan, nanti intimidasi ya. Setelah intimidasi, targetnya adalah dominasi. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi mencuri kemuliaan Tuhan itu ada yang terang-terangan mau mendengar pujian-pujian yang berlebihan, penyanjungan, tapi yang kedua playing God atas hidup orang lain ya. Menguasai, mengendalikan hidup sesamanya. Memiliki kepuasan melihat orang bergantung sama dirinya, memiliki kepuasan ketika semua orang menuruti keinginan saya. Itu praktek sihir dalam gereja. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mau menjadi Tuhan atas hidup orang lain tanpa kita sadari ya. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar Live Message yang punya kecenderungan tipe kepribadian merah, dominan, kolerik seperti saya, kita harus waspada akan hal ini ya. Biarlah semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan saja. Nah, hal ketiga yang kita bisa pelajari, Paulus dan Barnabas berkata, kami orang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang yang rendah hati dan tidak merasa diri lebih superior, lebih hebat daripada yang lain. Merasa lebih hebat, lebih jago, lebih benar adalah kecenderungan kedagingan manusia. Dalam keadaan apapun, kita harus terus belajar menjadi orang biasa. Godaan popularitas, kekayaan, dan lain-lain membuat kita untuk tidak menjadi orang biasa dan merasa diri someone. Hati-hati dengan dosa kesombongan, sebab tidak ada orang yang sadar kalau dirinya sombong ya. Ketika kita selalu merasa lebih benar, lebih hebat, lebih superior, itu kita sudah sombong ya. Itu yang harus kita ingat. Pada dasarnya tidak ada orang yang sadar kalau dirinya sombong. Makanya kita banyak merenung ya. Pokoknya ketika kita merasa lebih hebat, semua lebih jago, lebih berkuasa, lebih, hati-hati. Itu kecenderungan kedagingan manusia ya. Nah, lalu hal yang keempat, mereka adalah orang-orang yang hatinya memberitakan Injil. Di tengah-tengah kefrustasian mereka karena mereka disalahpahami, mau dianggap jadi Tuhan, orang mau menyanjung dia yang membuat mereka risih. Mereka ingat tugas utama mereka adalah memberitakan Injil. Jadi justru kondisi kefrustasian ini mereka gunakan ya untuk memberitakan Injil. Mereka tidak pernah lupa bahwa tugas utama mereka memang memberitakan Injil. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dalam
setiap aspek hidup kita selalu mengingat akan hal ini. Kita mau memberitakan Injil, ya. Inti dari memberitakan Injil adalah menantang atau mengajak orang-orang untuk berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kehidupan yang sia-sia atau yang useless. Ini yang dikerjakan oleh Barnabas dan Paulus yang dikatakan di ayat yang ke-15. Nah, saya mau mengangkat sedikit gini, saudara. Jadi, perlu gak sih menghormati seorang hamba Tuhan, ya? Menghormati seorang pendeta yang memberikan dirinya penuh waktu dalam ladang pelayanan. Nah, memang 1 Timotius 5 ayat 17 ya menyatakan penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, ayat ini dimaksudkan untuk menghormati seperlunya. Penatua di sini, penatua pada zaman dulu jangan saudara pikir dengan penatua-penatua yang ada di praktek gereja hari ini, saudara ya. Penatua pada zaman Kisah Para Rasul ya adalah gembala jemaat. Orang yang pasti, penatua pasti harus cakap mengajar, harus mengajarkan firman Tuhan. Nah, itu konteks zaman gereja mula-mula. Jadi, apa yang dimaksud di sini menghormati itu seperlunya. Tidak perlu berlebihan kepada hamba Tuhan siapapun, ya. Sebab hamba Tuhan itu saya atau siapapun dia, kita adalah orang-orang biasa yang bisa bersalah, punya kelemahan, kita manusia biasa. Kita bukan dewa dan hanya manusia biasa. Kalau Paulus berkata di sini menghormati dua kali lipat, ya, itu tetap dalam koridor sewajarnya. Ya. Memang semua kita hamba Tuhan, tetapi dalam konteks ini kita harus menyadari memang ada orang-orang yang dipanggil khusus penuh waktu untuk mengerjakan firman Tuhan, seperti para rasul dan para penatua yang diangkat di gereja mula-mula, ya. Nah, mereka mewakafkan hidup mereka, ya. Jadi untuk orang-orang yang memang mewakafkan hidupnya, memberikan hidupnya memenuhi panggilan Tuhan, ya, termasuk saya juga selalu mengingat akan hal ini. Makanya saya senang kata-kata Mother Teresa yang bilang gini, I'm not called to be successful, I am called to be faithful. Saya tidak lagi dipanggil untuk sukses menurut ukuran dunia, tetapi saya dipanggil untuk menjadi setia. Nah, jadi orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajarkan firman Tuhan, mereka tidak lagi dipanggil untuk sukses menurut ukuran dunia, tetapi sepenuhnya untuk setia dalam pemberitaan Injil dan menjaga kawanan domba Allah. Itu sebabnya mereka tidak boleh menjadikan materi sebagai tujuan pencapaian, tidak boleh materialistis, tidak boleh ingin menjadi kaya. Nah, orang-orang seperti ini yang Paulus maksudkan harus dihormati 2 kali lipat, ya. Tetapi ingat ini, tetap dalam kewajaran manusia. Kecenderungan hari ini orang ketika ketemu pendeta yang namanya lebih besar, wah, penghormatannya kadang-kadang udah nggak wajar, saudara, ya. Enggak, ingat mereka hanya hamba, mereka hanya manusia biasa yang punya kelemahan dan bisa jatuh. Bagian terakhir ayat 16-18, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun bukan ia tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Kedua rasul ini menyadarkan orang-orang di Listra sejatinya Allah yang benar itu ada, dan sekarang sedang memperkenalkan dirinya kepada seluruh bangsa di muka bumi lewat Injil yang Paulus dan Barnabas beritakan. Sejatinya Tuhan telah menyatakan eksistensinya lewat providentianya, lewat pemeliharaannya terhadap alam semesta dan bumi ini, ya. Kita melihat Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Itu artinya Tuhan memelihara ciptaannya,
Ya, manusia ia pelihara, benda-benda langit Tuhan pelihara, jarak bumi dengan matahari tetap konstan, benda-benda bisa bergelantungan di langit tanpa ada penyangganya, tetapi tidak saling bertabrakan, chaos terus menerus. Ini semua ada yang mengatur. Itulah yang disebut dalam istilah teologi bukti ontologis, bukti keberadaan Tuhan melalui sosok yang maha sempurna. Nah, pembelajaran ini ditutup dengan rasul-rasul berusaha sedemikian rupa supaya mereka diperlakukan layaknya manusia biasa. Tetapi orang banyak yang sudah euforia sulit dicegah dan diberikan pemahaman, dan mereka tetap berusaha mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas, tetapi Paulus dan Barnabas berhasil mencegahnya. Kiranya kita bisa belajar dari Paulus dan Barnabas, sikap mereka menghadapi orang-orang di kota Listra yang memberikan penyanjungan berlebihan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Tuhan yang memeteraikan dalam lubuk hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you.